Dari cerita Mia nih orang tuanya jadi pedagang sayur. Apa sih yang membuat Mia untuk berkeinginan kuliah sedangkan orang tuanya itu sebagai pedagang sayur aja gitu? Apakah Mia yakin akan dengan kondisi orang tuanya untuk Mia melanjutkan kuliah? Boleh dijawab? Oh, sebelumnya saya cerita. Ya. Alhamdulillahnya tuh saya Kak melalui didikan kedua orang tua saya sejak kecil ya sudah diajarkan untuk menabung Kak. Jadi saya Putus-putus Mia. ya nah untuk apa yang memotivasi saya terkait kedua orang tua saya ya begini Kak. Stigma masyarakat di desa saya itu kan apa ya Kak? Bukannya bukannya saya menentang menentang budaya tapi stigma masyarakat itu masih kurang lurus begitu Kak tentang pandangan mengenai mengenai pendidikan khususnya bagi wanita. Masyarakat di desa saya itu anggapannya lah wanita nggak usah terlalu sekolah tinggi-tinggi lah. Nanti juga ujung-ujungnya di dapur gitu kan. Kasur, sumur, dapur urusannya pasti pada itu. Tapi saya apa ya Kak punya prinsip bahwa wanita itu memiliki gender equality dengan pria layaknya yang diperjuangkan Raden Ajeng Kartini kan yang dari Jepara itu ya wanita dan pria itu sama apa ya memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan yang layak begitu. Terus untuk kasta tersendiri entah itu notabe saya sebagai seorang anak seorang pedagang sayur, saya rasa itu bukan suatu masalah yang besar ya Kak karena manusia di mata siapapun sama gitu, sama derajatnya. Untuk mengenai mampu atau tidak kedua orang tua saya memang bukan orang yang mampu Kak, tapi bukan orang yang sangat kekurangan juga. Ya intinya cukup gitu Kak. Tapi kedua orang tua saya itu memiliki tekad yang besar untuk mampu apa ya Kak mendorong anaknya untuk mampu berprestasi. Apalagi saya kan anak pertama dari tiga bersaudara. Saya perempuan, dua adik saya laki-laki. Jadi saya harus menjadi pionir dari keluarga saya yang eh, bisa dikatakan tidak ada yang pernah melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat perguruan tinggi begitu Kak. Jadi saya insya Allah mampu menjadi pionir, perintis, nanti bisa membantu adik-adik begitu kan Kak. Demikian. Keren banget. Jadi yang memotivasi itu adalah sebenarnya dari diri kita ya, kemauannya kita untuk bisa lanjut atau enggaknya. Nih, setelah mendengarkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya nih. Semisal nih Mia keterima menjadi penerima beasiswa ini, apa sih impian Mia ke depannya untuk pendidikannya Mia dan pendidikan yang ada di Indonesia ini? Atau mungkin Mia punya progres untuk pendidikan Mia sendiri dan untuk pendidikan negara Indonesia ini sendiri gitu. Bagaimana menurut Mia? Nah, dalam pandangan saya pribadi ya Kak, beasiswa yang diadakan update kuliah ini memiliki satu jalan yang sama dengan prinsip pendidikan di Indonesia, yaitu salah satunya mewujudkan Sustainable Development Goals yang poin keempat itu tentang quality education. Nah, untuk hal tersebut kan apa ya, lalu para generasi muda Indonesia diberikan kesempatan untuk mampu berkompetisi khususnya yang prodi yang saya konsentrasikan itu kan di hubungan internasional. Jadi apa ya para generasi muda maupun mudi diberi kesempatan untuk kompetisi di rancang internasional dan untuk pendidikan yang dilalui tingkat SMA di kemudian dilanjutkan di perguruan tinggi itu kan nanti mampu mungkin mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Indonesia, kemudian mampu mewujudkan pemulihan ekonomi kan sekarang pekerjaan ya Kak rata-rata itu mensyaratkan minimal kelulusannya adalah strata 1. Jadi kalau bisa berpendidikan lebih tinggi untuk memulihkan yang eh, khususnya saat ini adalah di masa pandemi ya Kak, pendidikan juga mampu eh, apa ya mendongkrak ekonomi Indonesia melalui kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang lebih tinggi ini Kak. Keren, keren, keren. Speak up yang keren banget nih ya.
Oke, karena sudah selesai nih, mungkin hanya itu aja sih pertanyaan dari aku. Semoga jawaban yang Mia kasih dari tadi bisa membantu Mia dan bisa lancar ke depannya dan semoga keterima ya Mia, amin. Mungkin hanya itu aja Makasih ya Kak. wawancaranya sama aku. Pokoknya dari awal Mia ngejawab sampai akhir udah keren banget. Salam ya Mia buat teman-teman di Jogja, salam buat ibu bapak juga di rumah. Berarti sekarang di Iya. Jogja nih Mia? Iya, saya di Jogja, Kak. Simulasi nanti jauh dari orang tua kan, puasa di Keren, Jogja. keren, keren. Udah ditunggu Kak Rida mungkin ya Mia. Mia udah ngubungin Kak Rida sebelumnya? Eh, tadi pagi sepertinya, Kak. Kalau siangnya tadi sama Kak Eza terus. Oke, oke. Gak apa-apa, gak apa. Mungkin Mia bisa live, gak apa-apa. Bisa langsung live aja. Makasih ya Mia dan maaf ya ngeganggu waktunya buat diwawancara. Oh, tidak, Kak. Saya yang minta maaf tadi sempat ada gangguan. Ya, ya, gak apa-apa kok.